Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zinedine Zidan. Saya dari jurusan Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yaitu Ardia Priyadi dan Roni Anzari akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi tentang transformator untuk memenuhi UAS mata kuliah mesin listrik dasar yang diampu oleh Pak Yonggi Puriza. Lanjut, kita masuk ke materi yaitu transformator. Transformator atau trafo pada umumnya banyak digunakan untuk sistem tenaga listrik maupun untuk rangkaian elektronik. Dalam sistem tenaga listrik, trafo dipergunakan untuk memindahkan energi dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik berikutnya tanpa merubah tegangan maupun arus, sehingga memungkinkan transmisi ekstra tinggi. Pemakaian pada sistem tenaga dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada trafo penaik tegangan atau trafo step up. Bisa juga disebut trafo daya, yaitu untuk menaikkan tegangan pembangkit menjadi tegangan transmisi. Lalu ada yang kedua, trafo penurunan tegangan atau step down, atau bisa disebut dengan trafo distribusi, untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Ukuran yang terdiri dari trafo tegangan dan trafo arus dipakai untuk menurunkan tegangan dan arus agar dapat masuk ke meter-meter pengukuran. Berarti trafo instrumen ini untuk menurunkan tegangan dan arus agar bisa diukur oleh alat ukur. Lanjut, trafo pada sistem tenaga untuk kapasitas besar dapat dihubungkan ke 3 fasa, dan untuk kapasitas kecil dapat dihubungkan ke 1 fasa. Dalam rangkaian elektronik, trafo dipergunakan untuk memisahkan satu rangkaian dari rangkaian yang lainnya, dapat menghambat arus arah sambil melakukan arus bolak-balik, dan dayanya cukup kecil. Konstruksi transformator. Trafo daya secara singkat terdiri dari satu inti yang terbuat dari lembaran-lembaran plat besi, lunak, atau baja silikon yang diklep baga, yang cara membelitkan pada inti dapat konsentris atau berupa spiral. Yang ketiga, daya yang cukup besar. Yang keempat, busing untuk menghubungkan rangkaian dalam trafo dengan rangkaian luar. Ada dua jenis transformator, dua jenis lilitan transformator atau dua transformator type, yaitu belitan mengelilingi inti. Ya, ini trafo ini untuk daya dan tegangan yang type, yaitu inti mengelilingi. Untuk trafo ini itu mempunyai daya dan tegangan yang rendah. Lanjut, berdasarkan induksi elektromagnet, untuk memahami prinsip kerja tersebut bisa dilihat pada gambar ini. Nah, di sini sisi belitan dan untuk sisi H1 tadi baik tinggi maupun rendah dihubungkan ke sumber, maka ini sisi primernya, ini sisi sekundernya. Kedua, dihubungkan dengan sumber dengan bolak-balik akan dibagikan pada inti sebesar atau flux Weber akan melingkar dan menghubungkan menghasilkan dengan induksi atau IMR maupun pada belitan sekunder. Bisa teman-teman lihat, dan ini untuk keterangannya. Besaran Maxwell dan flux besar disamaan berikut nih. Flux Maxwell sama dengan flux dikali A. Nih, flux maksimum dikali luas penampang dari inti dalam atas berlaku persamaan berikut. Ini persamaannya nih. Lanjut. Contoh soal, belitan primer mempunyai jumlah lilitan 2.300 volt. Lilitan sekunder bila tegangannya 230 volt. Nah, untuk penyelesaiannya itu sebesar 1,8 di lilitan sekunder bila tegangannya 880 lilitan. Berarti ini sebanding nih. Sama-sama bagi 10 volt 230 volt menjadi 2300 volt menjadi 230 volt. Berarti dia bisa dibandingkan tuh. Lanjut, flux maksimum pada 3,67 dikali 10 maka 6 Maxwell. Trafo tersebut mempunyai lilitan primer sebesar 1300 induksi pada primer dan sekunder trafo. Nah, ini yang diketahuinya ini yang diketahui, ini induksi primernya S1, ini sekundernya 12.200 volt, dengan induksi pada sekunder itu 460. Perbandingan transformasi dengan IMF tadi pada primer sekunder. Jadi perbandingan IMF sama transformasi dari transformator dan dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini IMF tadi sekunder sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder. Maka hasilnya akan di 4. Maka untuk trafo ideal perbandingan tersebut berlaku transformasi berikut nih. Untuk IMF tadi sekunder, tegangan primer per tegangan sekunder, baru lilitan primer per sama dengan lilitan sekunder, berarti sama. Lanjut, perhitungan dan efisiensi dianggap 100%, maka nih jika rugi trafo tidak diperhitungkan dan efisiensi dianggap 100%, maka ini persamaannya. Lalu secara praktis faktor dari primer 1 sama dengan PF2. Jadi E1 dikali I1 sama dengan E2 dikali I2, atau E1 per E2
Lanjut, terus soal yang ketiga, 4.3 itu suatu trafo ideal fase mempunyai 200 jika belitan primer dihubungkan dengan sumber primer. Nah, primer tadi kan bisa pakai perbandingan tuh. Jadi kita punya lilitan tadi 200 per 100, ininya 2, A-nya 2, lalu arusnya tadi kan I2-nya itu sekundernya itu 1, karena I1 belum kita ketahui, jadi 20 per I1 sama dengan 2, ini kan I2 per I. Jadi I primer atau arus primernya itu sama dengan 10 ampere. Nah, S1 per A sama dengan kita tahu berarti S1 100 volt, berarti tegangan sekundernya itu 100 volt. Lanjut contoh soal lagi, ini suatu taburan sekunder. Luas penapang intinya itu 60 cm persegi. Jika bersih 50 Hz, hitung harga maksimum kerapatan flux dan dengan induksi pada belitan. Nah, untuk kerapatan maksimumnya itu 0,976 Weber per meter persegi. Itu 1300 volt. Lanjut, kita masuk ke kondisi transformator secara praktis. Transformator yang telah dibahas sebelumnya adalah trafo ideal. Akan tetapi secara praktis, belitan trafo maupun sisi sekunder. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kita punya blok bocor primer, sekunder, reaktansinya juga ada nih. Impedans dari ini, impedans dapat dinyatakan dalam sama berikut. Nah, berarti impedans dari lalu impedans belitan sekunder dinyatakan ada persamaan nih. Sekarang ini yang sekundernya. Maka arus yang mengalir mengakibatkan rugi tegangan pada primer maupun sekunder. Jadi ada rugi karena terbeban. Jadi arus mengalir mengakibatkan rugi tegangan pada primer maupun sekunder. Secara vektor dituliskan sebagai berikut. Ini persamaan ke 13-nya. Lalu ini V1 lebih dari E1 dan E2 lebih dari P2. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ardi Priadi. Kepada Ardi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Zainal Zidan. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk materi kali ini, di mana di sini ada contoh soal 4.5. Suatu trafo penurun tegangan dari 2390 volt menjadi 230 volt, mempunyai daya 750 kV ampere dan 60 Hz. Resistansi dan reaktans dari belitannya adalah R1-nya sekian ohm, R2, kemudian X2-nya sekian. Kemudian yang ditanyakan adalah trafo bekerja dengan beban penuh. Hitunglah arus primer dan sekundernya, kemudian impedansi belitan primer dan sekunder, jatuh tegangan pada belitan primer dan sekunder, tegangan induksinya, perbandingan transformasi, dan perbandingan transformasi tegangan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah penyelesaiannya. Yang A adalah I1 sama dengan kVA atau kilovolt ampere 1000 per volt sama dengan 750 per 2300 sama dengan 326,1 ampere. Kemudian yang B bisa teman-teman lihat di sini adalah penyelesaiannya sampai di F, dimana V1 per V2, V1 nya adalah 2300, V2 nya adalah 230, kemudian 2300 dibagi 230 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya di sini adalah rangkaian ekivalen transformator. Transformator yang diperlihatkan pada gambar 4.4. Nah, ini adalah gambar rangkaian listrik dari trafo berbeban. Kemudian di sebelahnya adalah arus beban 0 yang disimulasikan pada rangkaian primer. Nah, lanjut. Nah, kemudian untuk membuat perhitungan, maka rangkaian trafo pada gambar 4.5 yang tadi harus dirubah menjadi rangkaian ekivalen atau pengganti trafo. Bila rangkaian sekunder ditransfer atau dipindahkan ke sisi primer, maka besar tegangannya, arus dan impedansinya harus berubah harganya. Nah, kita lihat nih adalah rangkaian sekunder trafo yang ditransfer ke primer. Untuk perubahan harga besaran ini di bawah ini.
Lanjut. Kemudian harga tegangan, arus dan impedansi yang telah disesuaikan dengan mempergunakan persamaan 4.6 tadi, berarti besaran-besaran komponen di sisi sekunder telah ditransfer ke sisi primer. Sehingga gambar yang tadi digabung dengan gambar 4.5 menjadi gambar rangkaian ekuivalen yang sebenarnya. Nah, ini juga adalah contoh dari rangkaian ekuivalen yang sebenarnya dari transformator. Nah, dari rangkaian ekuivalen ini dapat dihitung impedansi total rangkaian yang diberikan kepada sumber tegangan V1 sebagai berikut ini. Nah, ini Z total sama dengan Z1 ditambah Z0 dikali Z2 tambah ZL per Z0 ditambah Z2 tambah ZL dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Suatu trafo 2300 per 230 volt 50 Hz mempunyai parameter sebagai berikut. Nah, ini diketahuinya ada 1, R2 dan RO-nya, kemudian X1, X2 dan XO-nya. Impedansi beban sekunder ZL 0,387 plus J 0,29 dengan permukaan rangkaian ekuivalen sebenarnya. Kemudian ditanya adalah arus primer, arus sekunder, arus beban nilai, faktor daya input atau masukan, daya input atau daya masukan, daya output, daya keluaran, dan rugi tembaga primer, sekunder, rugi inti, dan efisiensi. Nah, untuk penyelesaiannya ada di sebelah kanan ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini juga ada penyelesaian dari pertanyaan tadi, dimana setiap pertanyaan itu saling berkaitan. Nah, kemudian penyelesaian soal trafo dengan menggunakan rangkaian ekuivalen sebenarnya memerlukan ketelitian, sehingga lebih mudah bila dipergunakan rangkaian ekuivalen pendekatan, di mana rangkaian penguatan pada gambar 4.7 tadi dipindahkan ke terminal primer seperti gambar berikut. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen pendekatan dari transformator. Kemudian rangkaian ekuivalen pendekatan tersebut masih dapat disederhanakan. Nah, ini rangkaian yang telah disederhanakan, rangkaian ekuivalen pendekatan dari trafo yang mengabaikan arus beban 0. Selanjutnya ini ada parameter rangkaian trafo seperti gambar 4.9 tersebut akan mengikuti persamaan berikut. Nah, ini adalah persamaan-persamaan dari parameter rangkaian trafo pada gambar 4.9 sebelumnya. Nah, ini ada resistansi ekuivalen primer. Ini impedansi ekuivalen trafo, impedansi beban, arus primer, dan regulasi trafo. Selanjutnya, sebaliknya bila parameter rangkaian trafo dipindahkan atau berdasarkan atau dilihat dari sisi sekunder, akan mengikuti persamaan itu berikut. Nah, ini persamaan untuk sekundernya. Kalau tadi adalah persamaan untuk primernya. Sama seperti tadi, cuman ini bagian sekundernya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roni Anzari. Kepada Roni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ardi. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan pengujian transformator. Maksud dan tujuan pengujian trafo adalah untuk mengetahui watak kerja trafo dengan memperhitungkan 4 terapan utama, yakni resistansi ekuivalen berdasarkan primer RE1 atau berdasarkan sekunder RE2. 2. Resisten koko epikaden berdasarkan primer XE1 atau berdasarkan sekunder XE2. 3. Kondisi rugi inti GO, kenalikan resistan Rho. 4. Suster magnetasi, kendalikan resistor XO. Keempat parameter tersebut dapat dengan mudah ditentukan
melalui dua macam pengujian, yakni satu pengujian beban nol, dua pengujian hubung singkat. Masing-masing pengujian akan dibahas berikut ini. Satu, pengujian beban nol. Maksud dan tujuan pengujian: menentukan rugi beban nol atau rugi inti, menentukan harga XO dan RO. Rangkaian pengujian bisa dilihat pada slide ini. Rangkaian pengujian beban nol dari Trapo. Ya, next. Cara pengujian. 1. Pasan meter, yakni voltmeter, ampermeter, dan wattmeter pada sisi tegangan rendah. Dalam hal ini adalah sisi primer. 2. Sisi tegangan tinggi atau sisi sekunder dibiarkan terbuka beban nol. Masukkan tegangan P1, tegangan nominal, dan terminal sisi primer. Catat daya input beban nol. Pada wattmeter arus beban nol, pada ampermeter, dan tegangan P1 pada voltmeter. D. Analisis. Daya input beban nol yang dibaca pada wattmeter adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Arus beban nol amat kecil jika dibandingkan dengan arus beban penuh primer, hanya sekitar 2-3%. Oleh karena ini, rugi tembaga primer dapat diabaikan sehingga secara praktis daya input beban nol dipergunakan untuk mengatasi rugi-rugi inti. Next. Pengujian hubung singkat. A. Maksud dan tujuan pengujian: menentukan impedansi ekivalen ZI1 dan ZE2, resistan bocor, ekivalen X dan X2, dan resistivitas total dari trapo berdasarkan belitan di mana alat-alat ukur dipasang dengan diketahuinya Z1 dan Z2, maka jatuh tegangan total dalam trapo berdasarkan sisi primer atau sisi sekunder. Dapat dihitung sehingga regulasi trapo dapat ditentukan. Menentukan rugi tembaga pada waktu beban penuh tanpa sembarang beban. Rugi ini dapat dipergunakan untuk menghitung efisiensi trapo. Cara pengujian. 1. Pasang meter, wattmeter, voltmeter, dan ampermeter pada sisi tegangan tinggi. Tegangan rendah dihubungkan singkat. Bertegangan pada sisi T dinaikkan sedikit demi sedikit sampai arus hubung singkat TR sama dengan arus beban P. Dapat dilihat rangkaian pengujian hubungan singkat trapo. Next. Analisis pemberian tegangan pada sistem hanya berkisar antara 1 sampai 10 dari tegangan nominal, maka flux yang terjadi pada inti juga hanya sekitar 5 sampai 10. 4 dari flux nominal, sehingga rugi ini sangat kecil dan daya input yang
terbaca pada watt meter merupakan rugi tembaga untuk ekivalen trapo pada kondisi hubungan singkat adalah sebagai berikut. Gambar untaian ekivalen trapo dalam keadaan hubungan singkat dapat dilihat. Jika P adalah tegangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan arus beban penuh waktu hubungan singkat, ZIL sama dengan PAF per IE, W sama dengan I2, I RI1, R1, WI, I2, seperti yang ada di gambar. Suatu trapo fasa tunggal 200 per 400 volt 50 Hz untai ekivalen didapatkan dari data pengujian berikut. Pengujian beban 0 200 volt 07 ampere 70 watt pada sisi TP. Pengujian hubungan singkat 15 volt ampere 25 watt pada sisi TT. Hitung tegangan sekunder bila melayani beban 5 kW pada faktor daya 08 mengikut dan tegangan primer 200 volt. Penyelesaiannya dari pengujian beban 0 dapat dilihat di situ. Dari pengujian hubungan singkat, dalam pengujian ini alat-alat ukur tepatkan pada sisi sekunder, yakni sisi tegangan tinggi TT dan belitan sisi tegangan rendah TR atau primer di hubungan singkat. Ya, next. Dari pengujian beban 0 dan hubungan singkat tersebut dapat didapatkan parameter trapo sehingga untaian ekivalen pendekatan dapat digambarkan sebagai berikut. Arus output 5000 per 08 kali 400 15,6 ampere didapatkan hasil 1,2 ohm. Jatuh tegangan total berdasarkan sisi sekunder. P2 400 dikurangi 22,4 sama dengan 377,8 volt. Ya, next. Efisiensi transformator. Efisiensi dari setiap peralatan dalam bidang teknik adalah daya keluaran dibagi dengan daya masukan input dapat dinyatakan dengan persen atau dengan persamaan. Persamaan seperti berikut ini. Dari pengujian beban 0 dan pengujian hubungan singkat didapatkan rugi total pada trapo sehingga daya masuk sama dengan daya keluar plus rugi. Dengan demikian efisiensi trapo berdasarkan rugi-rugi yang ada, efisiensi daya masukan rugi daya masukan kali 100%. Ya, next. Atau efisiensi rugi per daya masukan kali 100%. Atau daya keluaran plus rugi kali 100%. Daya keluaran trapo dalam besaran watt. P2, I1, cos. Rugi trapo. A rugi trapo inti P, W dari pengujian beban 0. Rugi tembaga dari pengujian hubungan singkat. Berdasarkan daya keluaran dari rugi maka efisien trapo. Ya, next.
Adapun contoh soal, suatu trapo 1 pasa 25 kPa 2200 per 220 volt pengujian resistan primer 104 ohm dan resistansi sekunder 0,01 ohm. Hitunglah efisiensi pada waktu beban penuh dengan faktor daya 0,8 jika rugi inti dari trapo sama dengan 8 dan dari rugi tembaga pada waktu beban penuh. Dapat dilihat cara penyelesaiannya. Rp2.200 per 200 arus beban pada trapo yang komersial dikenal efisiensi sepanjang hari atau efisiensi operasional selama 24 jam dengan persamaan ALD energi keluaran dalam kWh per energi masukan dalam kWh. Next. Suatu trapo 1 pasa 5 kPa mempunyai rugi inti 35 watt dan rugi tembaga 40 watt pada waktu beban penuh. Trapo bekerja dengan takaran penuh dan faktor daya 0,8 memiliki untuk 6 jam, kemudian bekerja dan setengah tekan untuk 12 jam pada faktor daya 0,5 mengikuti selanjutnya. Tidak berbeban selama 6 jam. Hitung efisiensi sepanjang dari trapo tersebut. Penyelesaiannya dapat dilihat. Rugi tembaga pada beban penuh 40 watt, rugi tembaga setengah beban penuh 0,5 per 2 kali 40 sama dengan 10 watt, rugi tembaga beban penuh selama 6 jam sama dengan 60 kali 40 sama dengan 240 watt. Rugi tembaga 0,5 beban penuh selama 12 jam, 12 kali 10 sama dengan 120 watt. Rugi tembaga total selama 24 jam 240 tambah 120 sama dengan 360 watt 0,3 kWh. Rugi inti selama 24 jam kali 35 sama dengan 840 Wh sama dengan 0,84 kWh. Rugi total selama 24 jam 0,36 tambah 0,84 sama dengan 123 kWh. Energi keluaran selama 24 jam 6 daya keluaran pada waktu beban penuh tambah 12 X kali setengah daya keluaran beban penuh 6 kali 5 kali 0,8 tambah 12 kali 25 kali 0,5 39 kWh. Efisiensi sepanjang hari 97%. Next. Transformasi 3 fase. Pembangkitan tegangan listrik dan pengirimannya sampai konsumen biasanya dilakukan dalam sistem 3 fasa. Dengan demikian dibutuhkan trapo 3 fasa pada pembangkit untuk menaikkan tegangan dari tegangan. Pembangkitan menjadi tegangan transmisi juga didistribusi untuk menurunkan tegangan dari tegangan transmisi menjadi tegangan subtransmisi maupun ke tegangan distribusi. Konstruksi trapo 3 fasa sama halnya seperti pada trapo 1 fasa yang terdiri dari jenis inti dan jenis cangkang juga dapat merupakan satu kesatuan trapo 3 fasa terpadu. Tetapi juga dapat disusun dari 3 trapo 1 fasa menjadi satu trapo 3 fasa. Dalam hal konstruksi satu trapo 3 fasa yang disusun dari 3 trapo 1 fasa, maka ketiga trapo 1 fasa tersebut harus indepeksi. Kalau
Tidak, maka akan timbul kesalahan yang fatal. Apalagi kalau kapasitas trafo tersebut cukup besar. Pemilihan apakah mempengaruhi satu trafo iga fasa yang terpadu atau satu trafo fasa dalam disusun. Disesuaikan dengan kebutuhan. Next. Dalam bidang ketenagaan listrik untuk tegangan sistem di bawah 230 kV dapat dipergunakan satu kesatuan trafo 3 fasa terpadu. Tetapi untuk tegangan sistem lebih tinggi dari 230 dapat mempergunakan satu trafo 3 fasa yang disusun dari 3 buah trafo 1 fasa karena masalah pengangkutan dari pabrik pembuatan ke lokasi di mana akan dipasang. Adapun hubungan trafo 3 fasa adalah sebagai berikut. 3 fasa berhubungan bintang-bintang, 3 fasa berhubungan delta-delta, 3 fasa berhubungan bintang-delta, 3 fasa hubungan delta terbuka, 3 fasa hubungan Scott. Sekian, terima kasih.